Presiden dan Wakil Presiden. Bukan berarti karena kita mencalonkan Bung Anies Baswedan, hubungan kita harus retak. Hubungan kita harus berpisah. Perasaan hati kita sebagai kadang-kadang mengurangi rasa kedewasaan kita. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan, selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Perang politik urat saraf, Jokowi, PDIP versus Nasdem. Banyak pakar politik memandang bahwa adanya perang dingin maupun perang terbuka. Kedua kata itu menggambarkan kata perang dan memiliki konteks makna yang berbeda. Namun, ketika menggunakan kata perang, itu artinya lahir dari pemikiran yang sensasional dan reaktif dari sebuah peristiwa politik. Mungkin, untuk memadukan kedua kata itu, yang tepat adalah perang politik urat saraf. Karena yang bereaksi adalah pemikiran yang sensasional dan reaktif. Karena sifatnya sensasional dan reaktif, maka dituangkan dalam bentuk kata-kata keras yang terwacanakan di sebuah ruang publik dan mungkin akan berujung pada tindakan politik yang tegas. Reaksi ini jelas sangat kelihatan ketika Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Selasa 3 Januari 2023. Jarod dengan secara terbuka meminta agar 2 menteri dari Nasdem untuk mundur. Menteri dari Nasdem itu dinilai sudah tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Maka kemarin memang saya sampaikan bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan KLH itu perlu dievaluasi. Nasdem memiliki kader di Kabinet Indonesia Maju. Ketiganya yakni Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Dari tiga itu, Jarod meminta Mentan dan Menteri LHK mundur. PDIP menyampaikan tuntutan itu setelah melakukan evaluasi berbasis kinerja. Terkait misalnya, kita sudah berusaha menjadi negara yang bersuatu pada pangan. Kita ini membangun kedaulatan pangan. Tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Di sisi lain, PDIP juga memasukkan partai tempat menteri itu bernaung sebagai salah satu pertimbangan utama. Seperti diketahui, Nasdem telah memajukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden. Pencalonan itu membuat PDIP geram karena dianggap tidak sejalan dengan Jokowi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya. Ini juga menjadi catatan. Satu, kinerjanya; dua, termasuk partainya. Ya. Kalau memang gentle betul, tidak seperti itu, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri. Selanjutnya, Jarod menegaskan bahwa mereka sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri, termasuk partainya. Mantan Wagub DKI itu khawatir jika Nasdem nanti berkuasa, maka kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Jokowi tidak dilanjutkan lagi. Yang dikhawatirkan adalah apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun yang sudah seperti ini akan tidak berlanjut pada masa pemerintahan sesudah presiden. Sebelumnya, politikus Nasdem Zulfan Lindan menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis dari Presiden Joko Widodo. Namun Nasdem menegaskan bahwa pernyataan itu bersifat pribadi. Nasdem akhirnya memberhentikan Zulfan Lindan. Tapi sinyal perselisihan bahkan perang urat saraf tak berhenti di sana. Beberapa waktu kemudian, Presiden Joko Widodo dikabarkan tidak hadir dalam acara HUT Nasdem seperti sudah-sudah. Meskipun Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menyebut acara itu bersifat internal.
Kenapa Pak Jokowi gak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin berbisikan. Ya. Menariknya, pada saat acara pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep, giliran Surya Paloh yang tak datang. Belakangan Paloh menyatakan tak bisa hadir karena sudah ada jadwal pengobatan di Jerman. Paloh mengirimkan surat secara khusus ke Presiden Jokowi. Ketika selepas kunjungan ke pasar Tanah Abang, Presiden Joko Widodo tak menampik soal wacana reshuffle kabinet. Ia meminta untuk menunggu. Tunggu saja, jawab Jokowi singkat. Pak 2023 jadi Pak reshuffle lagi Pak udah awal tahun. Reshuffle lagi. Iya. Kemarin Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku masih akan tetap berprasangka positif kepada Presiden Jokowi. Ia menekankan Presiden Jokowi sejak awal sampai saat ini merupakan sosok yang sangat dekat dengan Partai Nasdem. Ali berpendapat, kalaupun kader-kader dirasa tidak cakap dan terkena reshuffle, tentu Nasdem akan menerima keputusan itu. Jokowi sahabat Nasdem. Kami selalu berpikir positif apapun keputusannya. Tidak akan mengubah apapun dengan Jokowi. Ali mengingatkan, Nasdem akan senantiasa menghargai keputusan Presiden Jokowi. Sebab ia berpendapat keputusan untuk melakukan itu memang merupakan kewenangan mutlak dari Presiden Jokowi. Atas kewenangan itu, lanjut Ali, tidak cuma bagi Nasdem, tapi partai-partai lain memang harus menghargai keputusan tersebut. Ia meyakini reshuffle kabinet jika memang dilakukan Presiden Jokowi pasti untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan PDIP, Hasto Kristianto mengatakan evaluasi terhadap Kabinet Indonesia Maju bukan dalam rangka membuat gaduh. Menurutnya, pernyataan terhadap Menteri Pertanian atau Mentan, Syahrul Yassin Limpo yang merupakan kader Partai Nasdem, merupakan bentuk evaluasi. Seperti diketahui, Nasdem merupakan salah satu partai pertama yang mencalonkan Jokowi sebagai capres pada tahun 2014. Pada 2019, Nasdem juga kembali melanjutkan dukungan kepada Jokowi. Seiring dengan aturan presiden hanya boleh 2 periode, Nasdem pun menjaring bakal calon presiden untuk 2024. Ada 3 nama yang sempat masuk ke penjaringan, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Panglima TNI terdahulu Andika Perkasa, dan Anies Baswedan. Dari nama-nama itu, Surya Paloh memilih Anies Baswedan. Keberagaman realitas wacana ini, mungkin beberapa dari kita sudah menangkap poin. Tidak bisa dipungkiri, Nasdem yang awalnya tampak begitu berpengaruh di kabinet Jokowi, justru sekarang terancam posisinya di kabinet. Seperti kata pepatah, roda berputar, dunia bergulir. Karangan Herman Suhardi. Sekarang, pertanyaannya tentu sederhana. Apakah Presiden Jokowi akan mengikuti saran petinggi PDIP untuk mengevaluasi kedua menteri Nasdem? Lebih lugas lagi, apakah Presiden Jokowi akan mendepak Nasdem dari kabinet? Realitas ini tentu menjadi tanda tanya dari kita apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin kita buat pepatah dari api-api kecil menjadi bola-bola api yang membesar. Melihat benang kronologisnya, banyak yang menyebut ini karena Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Seperti dipaparkan dalam artikel Pinter Politik yang berjudul Jokowi Tidak Restui Anies Nyapres pada 3 November 2022. Setelah deklarasi itu, berulang kali Presiden Jokowi mengingatkan untuk jangan asal memilih calon presiden. Di titik ini, mungkin ada yang menaruh tanya dan keberatan.
apakah memang benar Presiden Jokowi tidak merestui Anies maju di 2024? Mungkin saja sebenarnya Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan majunya Anies. Namun, persoalannya ada pada PDIP. Kita semua melihat Partai Banteng begitu resisten dengan deklarasi Nasdem terhadap Anies. Jika Presiden Jokowi menunjukkan gestur, tidak masalah, Anies maju di 2024. Itu akan kontraproduktif dengan PDIP. Seperti dijelaskan Roger, Job dan Charles Elder dalam tulisannya The Political Uses of Symbolism. Simbol memainkan peran penting dalam kehidupan politisi. Dengan kata lain, entah itu Presiden Jokowi sendiri atau karena PDIP yang tidak setuju, yang jelas rentetan serangan politik terhadap Nasdem memang terjadi setelah deklarasi terhadap Anies. Kemudian, jika menarik benangnya lebih jauh lagi ke belakang, memanasnya situasi Nasdem di istana sebenarnya adalah akumulasi api-api kecil atau bola-bola api kecil. Setidaknya terdapat 3 ancaman yang pernah dilontarkan Surya Paloh kepada Presiden Jokowi. Pertama, seperti disinggung sebelumnya itu terjadi ketika Partai Gerindra memilih gabung ke kabinet. Kedua, ini lebih tegas. Ketika ramai kasus revisi UU KPK, Surya Paloh sampai mengancam Presiden Jokowi dapat dimakzulkan apabila mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan revisi tersebut. Ancaman terbuka yang begitu mengagetkan banyak pihak. Ketiga, ceritanya baru-baru diungkapkan politisi senior PDIP Panda Nababan sekitar 2016. Surya Paloh ternyata mengancam menarik dukungan jika Presiden Jokowi mengganti Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem. Dari ketiga ancaman yang pernah dilontarkan Surya Paloh ini, apakah tiba waktunya Jokowi akan melakukan pembalasan? Menurut Panda, Presiden Jokowi memiliki rekam jejak membalas dendam. Dalam bukunya, Panda Nababan lahir sebagai petarung, sebuah autobiografi. Buku kedua, dalam pasuran kekuasaan, Panda misalnya menceritakan cara Presiden Jokowi membalas pernyataan Prabowo yang menyebutkan tukang andong. Diceritakan dalam sebuah acara makan malam sebelum pengumuman hasil Pilpres 2024, Prabowo bertanya kepada Luhut Binsar Panjaitan mengapa justru mendukung Jokowi si tukang andong. Luhut kemudian membalas dengan menyebut Jokowi lebih hebat dari Prabowo. Ketika Panda bertanya kepada Jokowi, apakah sudah mendengar cerita dari Luhut? Jokowi merespon bahwa ia telah memesan andong dari Solo untuk dikirim ke Jakarta. Dan terbukti, setelah pelantikannya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala berpindah kendaraan dan naik andong selama berjam-jam. Menurut Panda, itu adalah balasan politik yang hebat. Kemudian, gestur lain yang teramati jelas adalah Presiden Jokowi yang tidak mengirim video ucapan selamat ulang tahun kepada Partai Nasdem. Padahal, RI 1 terlihat hadir di ulang tahun partai lainnya, seperti Perindo, Hanura, dan Golkar. Seperti yang ditakutkan Panda, mungkin ini adalah momen Presiden Jokowi untuk membalas Surya Paloh, karena tidak lagi dapat maju di pilihan Presiden 2014. Presiden Jokowi sekiranya tidak membutuhkan lagi dukungan politik Nasdem. Simpulan serupa juga disampaikan oleh pengamat politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga. Bila ada reshuffle, bisa jadi bertujuan untuk mendepak menteri dari Nasdem. Ungkapannya pada 26 Desember 2022. Mengutip penjelasan satir Clifford Geertz, sebagai penonton pagelaran teater kita hanya bisa menikmati. Apakah Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk membalas dan berperang dengan Surya Paloh akan kita saksikan pada adegan perang politik urat saraf antara Jokowi, PDIP, dan Nasdem berikutnya.